Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari para subscriber mengenai ibadah umroh berikut perjalanannya dan tata caranya. Mudah-mudahan ini tentunya bisa bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh untuk pertama kalinya. Langsung saja saya akan membaca pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Lutfi, pertanyaannya, saya mau bertanya Pak, bagaimana solusinya umroh bagi orang tua yang sudah menggunakan kursi roda dan sudah sangat sepuh? Nah, ini pertanyaan yang bagus karena memang terkadang ya ada dalam keluarga itu ingin mengumrohkan misalnya orang tuanya namun terkendala dengan sakit, umpamanya terkendala karena sudah sangat tua. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kalau memang sekiranya ada orang tua yang barangkali sudah sakit-sakitan atau sangat tua, untuk berjalan juga bisa hanya mungkin sulit, biasanya kan membutuhkan kursi roda. Nah, di sini saya akan memberikan caranya. Yang pertama, sebelum kita mendaftar, diusahakan harus ada yang mendampingi. Jadi umpamanya yang mau umroh itu bapaknya, umpama laki-laki, nah berarti alangkah baiknya anak laki-laki, minimal anak laki-laki yang menjadi pendampingnya. Syukur-syukur umpamanya ditambah istri, ya, berarti bisa berangkat bertiga. Kalau memang niatnya hanya berdua, ya, berarti dipilih, ya. Salah satunya adalah kalau misalnya yang sakit atau misalnya yang sepuh itu laki-laki, berarti harus didampingi dari keluarga seorang laki-laki. Ya, umpamanya anak laki-laki atau siapa, yang penting laki-laki, itu baiknya seperti itu. Kenapa harus laki-laki? Karena ya, bapak yang berangkat ini laki-laki yang sudah sepuh itu nanti sekamar dengan laki-laki lagi, ya. Dan bahkan umpamanya pada saat ke masjid, ya, misalnya ke masjid Masjidil Haram, nah itu kan berarti kan nanti berkumpulnya dengan laki-laki, ya. Karena kalau perempuan itu berpisah, jadi tempatnya berpisah, shopnya berbeda. Itu yang pertama, berarti yang harus dilakukan, ya, persiapkan pendamping. Kalau itu laki-laki berarti pendampingnya yang baik itu laki-laki. Sebaliknya, kalau yang sepuh itu atau yang sakit itu perempuan, alangkah baiknya yang menjadi pendamping itu adalah perempuan. Itu solusi pertama, ya. Kemudian, ya, kalau sudah siap, ya, segala sesuatunya, barulah mendaftar di tempat pendaftaran, misalnya yang dipilih itu misalnya travel yang mana, silahkan. Nah, sampaikan bahwa umroh ini, ya, membawa orang tua yang sudah sepuh, ya. Jadi supaya disampaikan agar nanti pada saatnya umpamanya di pesawat dan lain sebagainya, nanti pengatur dari travel itu, ya, sudah mengatur agar yang namanya kursi roda nanti disiapkan dari maskapai. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu sekalian, kursi roda yang biasa dipakai, ya, bisa dibawa. Caranya bagaimana? Kita kan bawa orang tua misalnya ke bandara kan pakai kursi roda. Nah, nanti karena kita sudah laporan ke pengurusnya, berarti nanti ada dari pihak penerbangan yang akan pada saatnya berangkat itu akan diganti dengan kursi roda yang dari pesawat. Terus bagaimana dengan kursi rodanya? Kursi rodanya bisa
namanya wrapping, ya, di wrapping namanya. Jadi minta ke pengurusnya supaya dibawa itu bisa. Nanti disatukan dengan koper yang besar, nah, ke tempat bagasi. Ya. Jadi nanti sekalian supaya pas nanti sampai di sana bisa dipergunakan. Jadi nanti minta biasanya itu kalau di bandara itu ada tempat namanya di wrapping, ya, di wrapping, di bundal-bundal supaya rapi bisa dimasukkan ke tempat bagasi. Ya. Jadi tadi yang pertama, ya, harus didampingi dari keluarga. Kalau laki-laki dampingi laki-laki, perempuan didampingi perempuan. Yang kedua harus lapor, ya, lapor ke tempat pendaftaran. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, ya, alangkah baiknya juga, ya, lapor ke petugas travel supaya minta kamar pribadi. Contoh, ya, biasanya itu travel itu misalnya, ya, membuka pendaftaran, di situ ada harga misalnya 9 hari 30 juta umpamanya. Nah, biasanya itu, ya, itu harga umum. Tapi kalau kita misalnya ingin pribadi kamar sendiri itu biasanya berbeda. Contoh, biasanya kamar di sana itu, ya, kapasitasnya untuk 5 orang, ya, bisa juga 4 orang. Nah, tapi kalau kita umpamanya, ya, orang tua yang sepuh yang berangkat umroh ditambah anaknya umpamanya, ditambah istri umpamanya bertiga, berarti minta kamar yang khusus untuk bertiga. Itu biasanya ada penambahan antara 1 juta sampai 3 juta tergantung, ya, tergantung apa? Tergantung dari hotelnya, apakah bintang 3, bintang 4 atau bintang 5, itu berbeda harganya. Jadi perbedaannya kalau kita minta, ya, kamar untuk pribadi itu per orangnya itu kena cas, ya, antara 1 juta sampai 3 juta. Contoh misalnya harga 3 per orang umumnya 30 juta. Karena kamarnya itu pribadi berarti nambah 1 orang 1 juta umpamanya atau 2 juta. Berarti kalau 3 orang ya berarti 6 juta. Ya, seperti itu. Nah, itu diantaranya kalau kita membawa orang tua yang sudah sepuh. Nah, selanjutnya supaya dipersiapkan, ya, obat-obatannya yang biasa digunakan. Karena terkadang kan obat-obatan itu kan ada cocok-cocokan, ya, ada yang cocok maupun ada juga yang tidak. Untuk mempermudah, umpamanya butuh obat apa supaya dipersiapkan. Nah, kemudian jangan lupa, umumnya kalau udah sepuh itu, ya, kesulitannya biasanya kalau misalnya mau ke toilet. Nah, ini di sini saya menyampaikan, ya, supaya dipersiapkan Pampers. Untuk apa? Ya, untuk pada saat umpamanya pada saat penerbangan atau pada saat-saat di mana kesulitan untuk buang air kecil. Nah, disitulah gunanya Pampers. Ya. Mungkin namanya apa, ya? Karena yang terkenal itu merek itu mungkin apalah namanya seperti itu. Harus dipersiapkan. Ya, jangan lupa, walaupun umpamanya kan di sini tidak menggunakan, tapi alangkah baiknya mempersiapkan membawa alat tersebut. Nah, selanjutnya, ya, perbanyak doa dan perbanyak sabar kalau kita membawa orang tua yang sudah sepuh, ya. Karena, ya, mungkin yang sudah itu ada pada saat itu orang tua sudah sangat sepuh, ya. Biasanya ada saja hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Contoh, pada saatnya city tour, ya. Kadang-kadang orang-orang itu biasanya berkumpul karena ingin misalnya city tour ke tempat-tempat atau ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh travelnya. Terkadang namanya udah sepuh, sakit lah, apalah, yang sabar. Ya, kalau sekiranya memang, ya, tidak bisa ikut, ya, karena memang itu tidak wajib, ya, keluarganya supaya bisa menemani. Jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan karena itu tidak wajib. Kita kan niatnya ibadah. Kalau yang namanya city tour segala itu hanya tambahan pengetahuan, ya, hanya sebatas itu, ya. Ziarah misalnya ke tempat-tempat yang pernah ditempati para syuhada dan lain sebagainya. Nah, itu, ya, tidak harus dikunjungi. Jadi tetap diusahakan bisa
ngeramut orang tua. Banyak sabarnya, banyak doanya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, terutama sekali ya bagi Bapak Ibu yang punya orang tua yang ingin mengumrohkan orang tua yang sudah sepuh, itu bisa dilakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya rasa itu saja. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.